Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahbaniar, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Siak, berasal dari SMA Negeri 2 Siak. Video ini adalah demonstrasi kontekstual budaya positif terkait praktik penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah murid karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Nurul marah-marah dan tidak bisa menahan emosinya karena temannya dalam kelompok ada yang tidak mau diajak bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kimia. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam, Nurul. Nurul, Ibu dapat informasi dari ketua kelas. Katanya kamu bertengkar ya sama dia? Iya Bu, saya kesal sekali sama dia. Kenapa kamu kesal? Karena dia kalau diajak untuk menyelesaikan tugas kelompok selalu saja banyak alasannya. Sementara waktu untuk mengumpulkan tugas tersebut sudah semakin dekat, dan dia juga hanya tinggal menunggu hasilnya saja. Oh, wajar
wajarlah jika kamu marah dan kesal. Ibu juga kalau di posisi kamu juga akan melakukan hal yang sama. Terus apa yang kamu lakukan terhadap dia? Saya marah-marah kepada dia dengan memaki-makinya, dan saya juga menggebrak-gebrak mejanya, Bu. Kamu melakukan hal itu pasti punya alasannya. Ya, Bu. Karena saya dan teman kelompok saya saling bekerja sama dan susah payah untuk mengerjakan tugas tersebut. Tetapi dia hanya menumpang lamanya saja. Oh, wajar jika kamu marah dan kesal karena kamu tidak ingin dia hanya memetik hasilnya saja tanpa berusaha. Nah, ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan, dengan kamu marah dan menggebrak meja dia tadi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Saling menghormati dan menghargai satu sama lain, Bu. Betul. Menurut kamu, saling menghormati dan menghargai satu sama lain penting nggak buat kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang akan kamu lakukan saat kamu marah? Saya harus lebih bersabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Yang pertama, saya akan meminta maaf kepada dia. Kemudian saya akan lebih bersabar, menahan emosi saya, dan menahan amarah saya apabila ada teman yang tidak mau bekerja sama. Dan saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran dan wali kelas saya, Bu. Tepat sekali tindakan Nurul. Semoga kedepannya Nurul lebih sukses dan lebih semangat lagi dalam belajarnya. Sekarang Nurul sudah menemukan solusinya. Nah, silakan kembali ke kelas ya. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainul Zaskia dari kelas 11 SMA Negeri 2 Siak. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati dan menghargai satu sama lain. Terima kasih, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Siska selalu terlambat dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas mata pelajaran kimia, sehingga terdapat kompetensi materi yang terlihat belum tercapai, dan ia juga banyak tertinggal dalam memahami materi tersebut. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Siska. Siska tahu mengapa Ibu panggil kemari? Tahu, Bu. Nah, Siska, Ibu melihat capaian pembelajaran pada materi hukum dasar kimia untuk Siska itu belum terpenuhi semua. Iya, Bu. Seingat Siska, berapa banyak tugas pada materi tersebut yang belum Siska penuhi? Ada 4, Bu, dari 6 tugas yang diberikan. Sering terlambat mengerjakan dan mengumpulkan tugas, apakah itu suatu kesalahan? Iya, Bu. Baik Siska, setiap orang berbuat kesalahan itu manusiawi, ya. Karena semua orang atau setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Yang sangat penting adalah kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Sekarang Siska, kita akan cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Siska sering terlambat mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Itu pasti ada alasannya. Mengapa Siska melakukan itu? Karena Siska banyak kegiatan di luar jam sekolah, Bu. Jadi setibanya sampai di rumah, Siska lelah dan tertidur. Jadi Siska tidak belajar dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Siska tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Menurut Siska, apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Sikap mandiri dan bertanggung jawab, Bu. Menurut Siska, bertanggung jawab, mengerjakan dan mengumpulkan tugas itu tepat pada waktunya penting tidak? Penting, Bu, karena membuat Siska lebih mandiri dan bertanggung jawab. Betul sekali. Mengerjakan tugas tepat pada waktunya, kemudian mengumpulkan tugas tepat pada waktunya juga, itu sangat penting dan bermanfaat untuk kita.
Seperti kita lebih memahami materi yang telah kita pelajari, kemudian kita dapat menghargai waktu. Kita juga tidak menumpuk pekerjaan, serta kita dapat melatih tanggung jawab terhadap diri sendiri. Iya Bu, Siska mohon maaf Bu, Siska bertanya atas kesalahan yang telah Siska lakukan. Dan Siska berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi Bu. Siska akan bertanggung jawab terhadap tugas yang Ibu berikan dan mengumpulkannya tepat waktu. Iya Siska, sikap Siska sudah meminta maaf, itu sudah sangat baik. Nah, menurut Siska, apa yang akan Siska lakukan agar Siska bisa mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya? Siska akan belajar mengatur waktu Bu, supaya Siska punya waktu untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Baik Siska, sekarang Siska sudah menemukan solusinya. Semoga Siska kedepannya lebih sukses menerapkan kemandirian pada diri Siska. Sekarang silakan Siska kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Anggari dari kelas 11 SMA Negeri 2 Siak. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Syahbaniar untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Kedepannya, saya akan mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya sehingga saya menjadi pribadi yang lebih baik dan mandiri. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.